Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ini terkait dengan apa namanya penguasaan materi. Oke, jadi di beberapa materi sebelumnya Ibu sudah belajar tentang teori-teori belajar. Teori belajar nanti akan menjadi dasar dalam pengembangan perangkat pembelajaran maupun dalam praktek pendidikan. Nah, teori belajar apa saja yang Ibu Risma ketahui? Ya, Bapak, bisa diulangi lagi? Teori belajar apa saja yang Ibu Risma ketahui? Teori belajar konstruktivisme, salah satunya yang saya ingat, Bapak. Konstruktivisme. Satu saja yang lain? Teori belajar belum mungkin, kognitif, Kognitif. Ada konstruktivis, kognitif. Apalagi? ya. Kognitif, kognitif itu. Aduh, maaf, Bapak, saya jadi ngeblank begini. Apa pelan-pelan sambil diingat. Nggak usah takut. Ya kita seperti ngobrol biasa saja. Jadi sudah ada dua. Ada konstruktivis, ada kognitif, ada teori belajar apalagi. Ya Allah, Bapak, sebentar. Kognitif. Sebentar, Bapak, ini ya Allah, masih ngeblank. Konstruktivisme, kognitif, ya Allah. Humanisme, Nah, humanis. eh, humanisme, terus sebentar Bapak, saya ingat-ingat lagi. Aduh, maaf Bapak, saya ingatnya cuma segitu. Oke, ada yang pendekatannya menggunakan stimulus dan respon. Iya, Oke, ada iya, ada betul. teori belajar behavioristik. Ya, Iya, itu. behavioris. Iya, behavior humanis tuh, Bapak. Oke, dari teori-teori ini yang sering Ibu gunakan atau kecenderungan Ibu untuk menggunakan teori belajar yang mana? Teori kognitif mungkin. Kognitif. Ya, Oke. pengetahuan. Bentuknya seperti apa kalau Ibu menggunakan teori kognitif dalam pembelajaran? Misalnya, menganalisis anak-anak, mengetahui, memahami, kalau di TK mungkin Pak, seperti itu. Hmm. Kalau Ibu Risma ngajarnya di TK SD, kebetulan. Di TK, TK. Bapak, iya. Jadi statusnya guru PAI di TK atau guru kelas? Kebetulan harus guru PAI, Pak. Soalnya kalau guru kelas di TK itu nggak bisa. Nggak Soalnya kan bisa. S1-nya iya, nggak ini, nggak linier. Ya, oke, oke. Ya, jadi, oke, selanjutnya berarti eh, ini terkait dengan eh, pengembangan perangkat pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran itu apa, Ibu? Tujuan pembelajaran merupakan tujuan yang ingin dicapai setelah anak-anak mempelajari apa yang kita berikan. Misalnya saya kan modul ajarnya PBL tentang sholat, jadi anak-anak mampu melafalkan niat sholat misalnya, kemudian memahami nama-nama gerakan dalam sholat, seperti itu Bapak. Hmm. Oke, kalau ATP, alur tujuan pembelajaran, KTP, alur tujuannya, langkah-langkahnya sebelum itu, langkah alurnya seperti apa? langkah-langkahnya. Terus bagaimana Ibu menyusun ATP? Kan ini sudah ada tujuan ini. Bagaimana Ibu menyusun alur tujuan pembelajaran?
Dari CP dulu, kemudian TP, baru kemudian ATP. Biasanya Ibu menyusun ATP itu dasarnya apa? Apakah dari yang sulit ke yang mudah atau yang mudah ke yang sulit atau seperti apa? Kalau saya kebetulan karena ada anak TK dari yang mudah dulu, Bapak. Dari yang mudah dulu. Ya, Oke, selanjutnya TPACK. Apa yang Ibu Risma ketahui tentang TPACK? suatu modul pembelajaran yang lebih menekankan pada teknologi, pedagogi, konten, dan knowledge. Pengetahuan lebih ditekankan pada yang ada teknologinya, mungkin Bapak. Ada baik itu Ya. dari materinya, mungkin menampilkan video dari YouTube atau perangkat yang saya bawa, misalkan laptop gitu, seperti itu. Oke, selanjutnya, apa beda antara problem based learning dan project based learning? Bisa dijelaskan dua metode ini? Kalau PBL ini perangkat pembelajarannya yang dirancang khusus untuk memandu siswa dalam memecahkan masalah. Kalau PJBL yang dirancang di dalamnya itu harus menghasilkan sebuah karya atau proyek. Seperti itu. Oke, selanjutnya, eh, apa saja komponen di dalam perangkat pembelajaran atau modul ajar? Jadi modul ajar itu isinya apa saja? Oh, baik, saya coba jelaskan. Ada identitas pertamanya, kemudian ada apa tujuan pembelajaran, kompetensi, kompetensi awal, kemudian kompetensi inti meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, sama kegiatan penutup. Kemudian ada apa namanya asesmen, terus glosarium, mm, daftar pustaka. Ya, Oke. kurang berurutan ya Pak ya, maaf. Ya, atau kalau mau di eh, kelompokkan berarti ada tujuan, ada materi ajar, Ya, ada ada media iya, LKPD, iya media, instrumen. Jadi instrumen. pokoknya itu nanti Oh, komponen-komponen itu akan seperti yang Ibu jabarkan tadi. Oke, oh, Eh, kira-kira kalau Ibu menyusun perangkat pembelajaran, apa yang menjadi pertimbangan Bapak Ibu untuk memilih tujuan pembelajaran? pertimbangannya mungkin karakteristik anak-anak karena berbeda-beda ya Pak. Jadi dari tujuannya juga, misalkan anak yang seperti ini lebih mudah menerima materi itu dengan audiovisual, ada yang dengan gambar, misal ada yang hanya dengan tanya jawab gitu. Jadi pertimbangannya itu karakteristik anaknya, Bapak. Oke. Hmm, coba jelaskan Ibu, apa tujuan dari penggunaan LKPD di dalam pembelajaran? Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan atau pemahaman yang sudah kita sampaikan. Contohnya saya materi tentang sholat, saya di sana memberikan LKPD-nya, menebalkan kalimat niat sholat. Terus kemudian yang satunya lagi LKPD-nya memahami gerakan-gerakan dalam sholat. Seperti itu, Bapak. Oke, kalau ini kurikulum Merdeka kan mengedepankan stimulasi kemampuan berpikir kreatif. Iya. Bagaimana Ibu menyusun ya instrumen penilaian untuk atau yang berorientasi creative thinking? Gigi Hots ya. Ya, kalau apa? Contoh LKPD-nya gitu maksudnya, Pak. Jadi instrumen penilaiannya bagaimana Ibu membuat apa alat penilaian yang di dalamnya itu ada creative thinkingnya.
Artinya bisa mendorong anak berpikir kreatif. Alat instrumen penilaiannya, teknik penilaiannya seperti lisan mungkin Pak, tes 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 lisan, rubrik penilaiannya, instrumen penilaiannya rubrik. Jadi anak disuruh membacakan lafal atau hafalan niat sholat seperti itu, mungkin Bapak. Jadi anak Oke, pikir yang tadi sudah dipelajari itu apa ya, niat sholat itu seperti apa kalimatnya, mungkin seperti itu. oke. Oke. Nah, sekarang terkait dengan materi ajar. Eh, apa yang Ibu ketahui tentang materi ajar esensial? Materi esensial, materi yang pentingnya. Materi yang pentingnya. Itu yang dimaksud dengan materi yang penting itu apa? Materi inti mungkin Pak dari Materi, pembelajarannya. materi inti atau materi itu yang bisa mengantarkan pada tujuan pembelajaran atau Pembelajaran. tujuan standarnya. Nanti bisa dikembangkan sehingga tujuannya bisa lebih jauh tercapai. Oke, kemudian di modul ajar juga dijelaskan ada beberapa dimensi pengetahuan. Ya, bisa Ibu jelaskan atau Dimensi level dimensi pengetahuan apa Bapak? Maaf. dimensi pengetahuan di dalam materi ajar. Dimensi pengetahuan seperti apa ya pengetahuan? Memahami seperti itu bukan Bapak? Ya, kalau itu kan apa namanya levelnya. Jadi kalau dimensi pengetahuan, oke, atau ini saja bisa dijelaskan dimensi pengetahuan ada pengetahuan faktual, Oh, konseptual, prosedural, iya konseptual. bisa dijelaskan. Yang faktual itu apa? Berdasarkan fakta-fakta atau kehidupan nyata anak-anak mungkin Kalau yang konseptual, berdasarkan konsep-konsep misal dari yang abstrak gitu. Jadi lebih diperinci kalau di anak kita. oke, bisa dijelaskan. Kalau yang pengetahuan prosedural, Sesuai dengan prosedur yang sudah kita rancang, mungkin Pak. bisa dicontohkan. Pengetahuan prosedural itu contohnya seperti apa? Prosedural. Misal kita sudah merancang tujuan pembelajarannya, anak mampu melafalkan niat sholat seperti itu. Kemudian anak memahami gerakan-gerakan sholat. Itu prosedur yang sudah kita rancang gitu, Pak. Hmm, oke. Kemudian kalau advance material, tadi ada materi esensial, ada materi advance. Apa bedanya antara materi esensial dan materi advance? Edward itu lebih tinggi ya kalau nggak salah, Pak ya. Pemahaman Hmm. yang lebih tinggi atau lebih lanjut. Misal kalau materi isinya kita sudah merancang anak melafalkan dan memahami gerakan. Mungkin di tahap berikutnya anak tidak hanya memahami tapi harus bisa mempraktekannya gerakan-gerakan dalam sholat tersebut. Seperti itu, Bapak. Oke, sekarang kita masuk ke materi tentang asesmen. Apa namanya? Macam-macam asesmen. Ada berapa macam asesmen yang Ibu Risma ketahui? Yang saya ketahui penilaian sikap, pengetahuan sama keterampilan. Kalau di TK Oh, kalau berdasarkan waktunya, waktu dilakukan asesmen, apa saja macam-macam asesmen? sumatif, formatif yang itu bukan, Pak? Ya, sumatif, formatif, apalagi Satu lagi, ya Allah, sumatif, formatif. Bentar, Pak. yang di awal pembelajaran.
Apa persepsi bukan? Eh, Sih bukan asesmen. iya. Sumatif, formatif. Aduh, apa ya? Oke, sekarang coba dijelaskan apa bedanya asesmen formatif dan asesmen sumatif. Formatif itu tertulis, kalau sumatif, Hmm? eh, ya betul bukan Pak? Formatif secara tertulis mungkin, kalau sumatif observasi. Maaf, Oke, kalau penilaian akhir semester itu masuk formatif atau sumatif? formatif, Hmm? tertulis, Jadi kalau akhir semester itu formatif. sumatif. Formatif itu yang setelah Ibu melakukan pembelajaran, satu kali kegiatan pembelajaran dinilai itu formatif. Oh, Ya, sumatif itu kan tadi keseluruhan akhir, program. iya. Nah, satu lagi asesmen itu asesmen awal atau asesmen diagnostik. Tujuannya untuk mencari tahu ini siswa ini sejauh mana kemampuan apa pengetahuannya sudah dimiliki dan seterusnya. Itu macam-macamnya. Gimana? Ya Pak. Oke. Kemudian kalau tekniknya, coba jelaskan apa sebutkan teknik-teknik asesmen atau caranya. Observasi, Observasi, tes tertulis, tes tes lisan. tulis, tes lisan. Apa? Segitu mungkin Pak yang saya ketahui. Kalau itu siswa-siswa di TK yang membuat karya, Oh, kemudian karyanya portofolio, dikumpulkan. Portofolio. portofolio. Iya. Oke, bisa dicontohkan Ibu instrumen penilaian yang berorientasi HOT? Misalnya dalam tes tertulis kita bikin instrumen penilaiannya soal. Di sana ada materinya tentang sholat yang saya pelajari. Jadi si anak itu, gurunya menyiapkan gerakan. Misalkan ada gambar tentang sedang ruku, sedang sujud, sedang salam. Nanti dijodohkan dengan tulisannya, dengan kata-katanya, ini mana ruku, sebelah sini ruku, sujud. Nanti si anak dia disuruh menjodohkan Oke, gerakan dengan namanya yang sesuai. Seperti itu, Bapak. oke, siap. Oke, sekarang ke modul project P5. Eh, di modul project kemarin, Ibu membuat project apa untuk P5 dan PPRA? Aku aku sayang bumi, kalau nggak salah. Aku sayang bumi, membuat kolase hiasan dinding dari kulit telur. Oke, itu dari kegiatan itu, profil apa yang ingin Ibu Risma capai? Dari profil pelajar Pancasilanya, si anak itu gotong royong, mandiri, kreatif. Oke, terus apa tujuannya? Tujuannya anak mampu, lupa lagi. Anak, ya Allah, bentar Bapak. Anak mampu. Sebentar Bapak ini. Ah, anak mampu apa ya? Ya Allah lupa. Sebentar Bapak lupa. Tujuan pembelajaran dari mengolah sampah ya.
Berarti tujuan dari apa proyek yang Ibu susun itu apa? Itu kan ada maksudnya, ada tujuannya. Anak mampu menjaga lingkungan sekitarnya, menjaga Oke. kebersihan lingkungannya, mensyukuri apa yang sudah Tuhan kasih. Menjaga lingkungan sih lebih menjaga lingkungan, Bapak. Oke. Kemudian aktivitasnya, apa bentuk aktivitas anak-anak nanti? Tadi sudah disinggung secara umum ya, kegiatannya membuat kolase dan sebagainya. Tapi secara detail, aktivitas anak nanti seperti apa? Apakah bekerja sendiri-sendiri kah? Atau kolaborasi kah? Atau bahkan mungkin kolaborasi dengan teman dari kelas lain? Iya. Rencananya saya akan kolaborasi, tapi untuk aktivitas pertamanya anak diberi penjelasan dulu dengan memberikan video, misal ini bentuk-bentuk sampah yang organik atau non-organik. Kemudian kegiatan dua, anak dibawa keluar kelas untuk memilah dan memilih mana yang termasuk sampah organik. Misalkan di sananya sudah ada kulit, salah satunya kulit telur, jadi si anak diajak untuk memilih nih mana yang secara realnya gitu dibawa diberitahu bahwa ini misalkan ada sampah plastik ini organik atau non organik. Kemudian anak juga diajak bagaimana nih kulit telur ini teksturnya seperti apa. Kemudian kegiatan selanjutnya mengumpulkan bahan-bahan yang lain selain kulit telur juga ada kertas, gambar yang sudah ibu guru sediakan. Kemudian langkah selanjutnya lagi ibu guru memberikan contoh, misal nih caranya seperti ini, cara membelah-belah kulit telurnya seperti apa, cara menempelkannya bagaimana, diberitahu step-stepnya, dikasih lem dulu gambarnya. Di sana ibu guru memberikan pilihan gambar, misal ada gambar bunga atau sama gambar binatang. Jadi si anak memilih sesuai keinginannya dan sesuai ke hobinya anak, bisa ada atau di bunga atau di binatang, seperti itu, Bapak. Oke, itu siswa melakukan atau hanya melihat saja? Eh, Tahap sebelumnya hanya melihat dulu. Jadi ibu guru yang mencontohkan dulu, kemudian tahap selanjutnya lagi anak-anak praktek secara ya praktek langsung apa yang telah saya berikan contoh cara Prakteknya sendiri-sendiri atau berkelompok? prakteknya kalau nggak salah berkelompok ya Pak lupa lagi. Berkelompok. Iya, sama-sama kalau nggak salah Oke, selanjutnya ya, berkelompok bagaimana, maksudnya. eh, bagaimana cara Ibu menilai apakah tujuan yang ingin Ibu capai yang dijelaskan di awal tadi sudah tercapai atau belum? Bentuk penilaiannya atau bentuk asesmennya nanti seperti apa? Kalau sikap dari segi sikapnya mungkin saya secara observasi jadi instrumen penilaiannya melakukan penilaian selama proses aktivitas itu terjadi, misal seperti di luar ketika memilih sampah, bagaimana anak-anak antusias atau hanya diam saja atau komunikatif kepada gurunya bertanya, Ibu ini termasuk organik atau non-organik seperti itu. Kemudian dalam penilaian pengetahuannya melakukan pengetahuannya secara tes tertulis mungkin ya Pak ya, soal. Terus kemudian keterampilannya, cara menempel anak bagaimana dengan rubrik observasi teknik penilaian dalam keterampilannya. Oke, So, siap. Tapi nanti karena ini untuk anak TK, ya usahakan tes tulisnya itu perlu dipertimbangkan lagi ya. Apa kira-kira itu sudah cocok ya, dengan anak TK atau belum ya? Oke, iya. selanjutnya ke PTK Ibu. Apa judul PTK yang proposal PTK yang sudah Ibu Risma susun? Kemudian kebetulan saya diganti Pak, cuman belum diupload. Rencananya efektivitas penggunaan media audiovisual terhadap mata pelajaran PAI di Taman Kanak-kanak. Oke, menarik. Cuman nanti perlu dipertimbangkan ya penggunaan judul efektivitas itu meskipun itu bisa. Iya. Cuman kan seringkali disalahpahami judul efektivitas itu identik dengan eksperimen uji coba. Hmm, jadi Tapi ya seharusnya seperti apa yang lebih tepatnya Bapak mungkin?
Ya, mungkin bisa misalkan meningkatkan apa apa namanya Skill hasil belajar. belajar dengan metode apa Oh gitu. Meningkatkan hasil belajar melalui media audiovisual mungkin ya. lebih lebih identik dengan PTK. Ya Ya. meskipun sebenarnya bisa, cuman kadang kebanyakan persepsi Oh, yang baca judul efektivitas itu lebih ke eksperimen ya. oh gitu. Iya baik Pak. Nanti coba saya Untuk rubah lagi. ya untuk amannya misalkan, karena Ya, biasa PTK itu harapannya kan ada permasalahan yang ingin ya, diatasi, nanti ya. hasilnya akan meningkat. Iya, iya Jadi, betul. jadi kurang lebih seperti itu. Oke, Iya. kemudian apa latar belakangnya Ibu menyusun proposal tersebut? Karena dari karakteristik anak TK ya Pak, anak TK kan lebih abstrak gitu, memahami agama itu belum bisa memahami karena kan ya abstrak PAI-nya. Jadi misalkan dengan melalui audiovisual, audiovisual, gerak, animasi, mungkin anak itu lebih tertarik, lebih termotivasi untuk belajar agama. Seperti itu Bapak. Oke, kemudian teori apa yang digunakan? Ya, Teorinya pakai teori apa yang digunakan dalam teori kognitif, memahami, teori? menganalisis, ya. Oke. Kemudian instrumen yang sudah Ibu susun untuk pengumpulan datanya apa saja? Instrumennya baru sikap sama keterampilan Bapak. Kebetulan belum selesai mengerjakannya. Oke. Kalau metodenya, ini metodenya jelas sudah pakai PTK. Rencananya akan dibuat dalam berapa siklus? Rencananya di dua mungkin Pak ya? Bisa kalau dua Pak. Saya Oke, belum jadi ya belum memahami sepenuhnya Bapak itu. jadi kalau Soal siklusnya sebenarnya siklus-siklus. tidak siklusnya sebenarnya tidak ada aturan harus berapa siklus. Cuman pedomannya siklus itu nanti akan dihentikan ketika tujuan yang ingin dicapai sudah tercapai. Misalkan tujuan keberhasilannya 80% siswa Ya. sudah berkembang sesuai Ya. harapan. Berarti nanti ketika misalkan dalam 2 siklus itu sudah tercapai, berarti ya sudah dianggap berhasil. Kata Oh, dua siklus belum selesai, lanjut ke siklus ketiga. Siklusnya oh, sudah tercapai, berhenti di siklus hmm, ketiga. Jadi ada kriteria keberhasilannya, nanti itu yang dijadikan dasar. Nah, itu akan dicapai dalam berapa siklus nanti siklus tergantung tergantung prakteknya. tercapaiannya, ya. Oke, saya rasa ini untuk yang pertama. Kemudian yang selanjutnya kita akan beralih ke cuplikan praktek. Jadi nanti ada beberapa poin yang saya sebutkan. Silahkan Ibu Risma nanti langsung dipraktekkan ya. Jadi nggak usah dijelaskan, Ibu langsung praktek seperti micro teaching kemarin. Mhm. Iya, Jadi, nggak usah dijelaskan, langsung dipraktekkan seolah-olah Ibu sedang mengajar di. mengajar. Iya, baik, Oke. Pak. Oke, yang pertama coba contohkan bagaimana Ibu apa namanya eh, membuat pertanyaan pemantik yang menarik. Misalkan dalam tema sholat yang saya upload modul ajarnya, coba Ibu tanya siapa yang di rumahnya sudah belajar sholat? Atau siapa yang di rumahnya pernah melihat mamah papanya sholat? Seperti itu. Oke, coba praktekkan bagaimana Ibu menggunakan eh, model pembelajaran yang inovatif. Mungkin menggunakan video atau gambar. Bapak coba lihat ini Ibu punya gambar. Gambar apa Kalau ya? video, sebentar Ibu, kalau video itu kan apa media ya. Kalau Ya, ini model itu lebih ke metode seperti PBL, PJBL, DBL itu pendekatan atau model pembelajaran. Nah, kalau yang tradisional, konvensional itu biasanya kan ceramah. iya. Nah, coba
Ibu menggunakan model atau pendekatan pembelajaran yang inovatif dalam pembelajaran. Dengan bernyanyi, mungkin Bapak seperti itu bukan? Silakan dicontohkan. Misalkan sholat subuh, bukan, 5 waktu sehari semalam, sholat fardu harus dikerjakan, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, awas jangan sampai kelewatan. Seperti itu mungkin Bapak. Oke, ya, cukup bagus. Tapi usahakan karena pendekatan belajar siswa aktif itu atau student center learning itu melibatkan anak, nanti pastikan anak untuk ikut terlibat dalam pembelajaran. Jadi ajak anak untuk misalkan bernyanyi ya bernyanyi bersama dan Oh, seterusnya. iya. Oke, selanjutnya coba Ibu praktekkan kalau apa project based learning untuk anak usia dini itu seperti apa? Kalau Dipraktekkan. yang Kalau yang sudah saya buat, misalkan coba gunting, gunting dan tempel gambar kegiatan yang diawali dengan Bismillah, misal seperti itu. Oke. Terus anak ditempel di karton yang sudah disediakan secara berkelompok, seperti itu, Oke, Bapak. selanjutnya coba praktekkan Ibu mengembangkan variasi interaksi pembelajaran yang bermakna. Jadi pembelajaran di kelas itu kan idealnya ada interaksi antara guru dan siswa dua arah timbal balik. Nah, bagaimana coba dicontohkan? Bisa dalam sholat. Coba, Rahma, bagaimana cara melafalkan niat sholatnya? Misalkan sudah, bagus. Kemudian, DAI, bagaimana cara melafalkan niat sholatnya? Sudah, pinter. Seperti itu, Bapak. Oke, sekarang ini coba bagaimana Ibu mengorganisasi sumber belajar yang inovatif Organisasi sumber belajar atau menggunakan sumber belajar yang inovatif. menayangkan video pembelajaran saya, misal saya sedang memberikan penerangan tentang sholat, jadi saya yang berada di video tersebut seperti itu, bukan, Bapak? Sumber belajarnya. Coba langsung dipraktekkan. Hmm. Assalamualaikum. Ceritanya saya ada di video tersebut, Bapak gitu. Ya, bebas boleh yang ada di video atau boleh sebagai guru di Nah, kelas. ya, Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang sholat. Siapa yang di rumahnya sudah belajar sholat? Nah, Ibu punya video cara melafalkan sholat. Coba lihat dan dengar semuanya ya. Misal, seperti itu Bapak. Oke. Kemudian coba praktekkan. Ibu menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran. Bisa link web, YouTube, Google Classroom, atau sebagainya dalam pembelajaran. Maksudnya seperti apa Bapak? Maaf. Ya, coba penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Ibu praktekkan. Di dalam pembelajaran bisa mengoperasikan laptop mungkin seperti itu. Menayangkan pembelajarannya. Seperti itu bukan Bapak? Maksudnya. Ya kan kalau di dalam TPAJK itu kan jika Ibu ingin mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran itu seperti apa contohnya bisa dipraktekkan. Oh, Terus menggunakan apa? Oh, baik anak-anak, Ibu akan memberikan pembelajaran tentang kalimat thoibah. Sekarang coba anak-anak perhatikan dulu. Ini ada video. Nanti anak-anak dengarkan ya dan praktekkan ya. Sambil ya mengoperasikan laptop. Seperti itu bukan?
Oke, coba praktekkan bagaimana Ibu secara terampil menggunakan media pembelajaran, baik media pembelajaran fisik maupun digital. Seperti apa maksudnya, Pak? Bisa diulangi? Jadi coba Ibu contohkan bagaimana Ibu menggunakan media pembelajaran. Ini bisa media digital atau media yang lain. Atau kalau sekarang banyak Luspat misalkan. Hmm. Kalau buku misal bisa, Bapak. Silahkan, boleh. Iya, media pembelajaran. Baik. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang kalimat thoibah. Coba lihat, Ibu punya buku ini gambar apa ya? Tuh, gambar kegiatan yang diawali dengan Bismillah. Ini di buku ada gambar apa ya? Betul, ini gambar mau berangkat sekolah. Nah, ini salah satu contoh kegiatan yang diawali dengan Bismillah. Coba kegiatan apa lagi ya yang diawali dengan Bismillah? Seperti itu, Bapak. Oke. Selanjutnya coba praktekkan bagaimana Ibu mengintegrasikan HOTS di dalam pembelajaran. Host di dalam pembelajaran. Sama kayaknya Jadi seperti Bapak. menstimulasi kemampuan berpikir kritis dan sebagainya. Iya, lihat, Ibu punya gambar apa ya anak-anak? Coba diperhatikan. Ini kira-kira mau apa ya? Coba, Dai, ini lagi mau apa ya gambarnya? Iya, betul. Itu mau makan. Sama ini juga yang diawali dengan Bismillah. Seperti itu, Bapak mungkin. Oke. Selanjutnya coba Ibu Risma praktekkan bagaimana Ibu mengkontekstualisasikan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Coba di sini anak-anak, bentar Pak. Nah, nih di sini siapa yang sebelum berangkat sekolahnya suka salim dulu sama mamahnya? Coba. Iya, betul. Terus, kalau sebelum tidur, siapa yang suka membaca dulu basmalah? Betul. Seperti itu, Bapak. Oke, bagus. Oke, selanjutnya saya izin share screen ya. Baik, Bapak. Oke, sudah tampak layar saya? Sudah, Bapak. Al-Mu'minun. Ya. Oke, silahkan Ibu Risma baca surat Al-Mu'minun itu mulai ayat ke-8 sampai ke-13. Ayat 8. Ya. 13. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidhun. Ulaika humul warithun. Alladzina yarithuna al-firdaus. Hum fiha khalidun. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fil qararin makin. Shadaqallahul azim. Oke, baik.
sudah cukup bagus ya, tapi perlu ditingkatkan lagi, sering-sering dibaca. Baik, Bapak. Sekarang silakan disiapkan kertas dan apa spidol atau pulpennya. Ya, sudah. Akan Ibu Risma tulis ya eh, ayat 6 dari surat Al-Mu'minun itu. Ayat 6. Ya. Baik. Sudah, Bapak? Ini sudah bisa ditunjukkan ke layar, agak blur kurang kelihatan. Ya, sebentar, Pak. Ngeblur, Pak ya? Blur. Oke, gini aja, nanti di foto dikirim ke WA saya aja ya. Oh, di Japri, Di, Bapak. di foto kemudian dijabrikan ke WA saya Oh, untuk. baik, Pak. Oke, baik, terima kasih. Ujiannya sudah selesai, Bu Risma. Selamat sudah